Selamat malam kepada jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai juru selamat yang mengumpulkan kita dengan tujuan agar kita terus bertumbuh, agar kita bertahan dalam dunia yang tidak pasti, dan kita semakin mengenal Dia dari berbagai penderitaan, dari berbagai hikmat dunia. Dan sebagai jemaat yang mengasihi Tuhan, kita kembali ke jemaat lokal yang benar dan berkumpul untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan mungkin gembala kita atau sesama, tapi adalah perkumpulan saudara seiman yang saling menguatkan dan juga saling mendukung di dalam iman. Terima kasih kepada Pak Gembala Stephen, juga Pak Suhento dan Pak Gembala Andrew sebagai penanggung jawab Jemaat GBI Grave memberikan kesempatan kepada saya. Dan ini adalah hal yang besar, hal yang indah juga untuk saya, karena saya akan menyampaikan firman Tuhan. Kalau salah secara doktrinal akan dibilang sesat, kalau salah tidak secara doktrinal dibilang apa ya? Ya salah gitu. Oke, kita buka Alkitab kita lihat di dalam Kolose, surat Paulus kepada jemaat Kolose, dan juga untuk jemaat GBI Grave yang adalah jemaat Tuhan, yang memiliki iman yang sama. Kita telah mewarisi iman yang sama seperti jemaat Kolose yang diberitakan oleh Paulus. Dan kita lihat di dalam pasal yang keempat. Pasal yang keempat. Dan pada malam hari ini saya ingin mengajak untuk merenungkan sebagian firman Tuhan pada satu ayat saja, yaitu di ayat yang kedua. Kalau sudah mendapatkannya, saya memakai TB2. Jadi, mari kita bersama-sama. Yang TB1 atau ada perbedaan, ya itu berarti kita harus memberikan perhatian bahwa firman Tuhan yang kita pegang ini tidak diinspirasikan. Maka betapa pentingnya seorang Kristen belajar firman Tuhan. Jangan linglung kok beda begitu. Oke, kita baca pasal 4 ayat 2 kalau sudah mendapatkannya. 3, 2, 1. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah dengan mengucap syukur. Baik, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami jemaat-Mu bersyukur. Kami ada lelah, ada suatu penderitaan yang tidak bisa kami tanggung, ada rasa capek, ada rasa gelisah, ada marah, dan kami berkumpul di sini Tuhan dalam keadaan yang bermacam-macam. Tapi kami bergembira Kau memberikan kesempatan untuk berjemaat, untuk berdoa, untuk bertemu muka dengan muka sesama jemaat. Dan ini adalah keluarga yang indah di mata-Mu Tuhan. Dan kami mau belajar firman-Mu, mohon Roh Kudus-Mu menuntun kami, membuka pintu hati kami, agar kami berani dan menyiarkan kebenaran yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih kami berdoa dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya mengajak untuk merenungkan di satu ayat ini karena ayat ini begitu dalam. Ketika Paulus berkata-kata, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah dengan mengucap syukur. Dia tidak sedang berkata-kata dengan hanya sekedar berdasarkan penderitaannya saja, hanya berdasarkan penderitaan jemaatnya saja. Tapi dia telah banyak menyaksikan keseluruhan perjalanan imannya dan juga jemaat-jemaat yang pada saat itu mengalami penganiayaan. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bertanya sebagai orang Kristen, apakah doa itu penting? Seringkali orang memahami doa itu berbicara kepada Tuhan. Itu tidak salah dan itu adalah benar. Tapi apakah doa itu penting? Banyak orang menjawab bahwa doa itu penting karena itu adalah nafas hidup kekristenan. Barang siapa yang tidak berdoa, dia seperti tidak bernafas. Atau dibilang di hadapan Tuhan dia sudah mati. Apakah seperti itu? Ya tentu doa itu sangat penting. Karena itu adalah gaya hidup seorang yang sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya.
Kalau orang belum percaya dan bertobat sungguh-sungguh kepada Kristus, mungkin adalah hal yang wajar kalau dia tidak berdoa. Hal yang wajar. Atau mungkin dia salah berdoa. Nah, salah berdoa mungkin. Tapi sebagai orang percaya, doa harus, bukan opsional, menjadi gaya hidup. Dan ketika Paulus berusaha menyampaikan kata-kata ini, dia tidak sedang dalam keadaan senang. Dia sedang dalam keadaan menderita oleh karena kebenaran. Menyampaikan kepada jemaat Kolose. Kenapa Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat Kolose mengenai perihal ini? Karena di dalam jemaat Kolose, rupanya ada pengajar-pengajar yang sesat. Ada filsafat yang berusaha mengganggu buah pikiran Kristus yang sudah ada di dalam mereka. Yang ketika Paulus beritakan Injil, mereka telah terima, tapi ada filsafat yang datang. Ada pemikiran yang berbeda. Sehingga mungkin mereka berusaha dikacaukan. Dan pada pasal yang keempat, di penghujung pasal dari surat Kolose ini, Paulus di ayat 2 memberitahukan, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah dengan mengucap syukur. Dan karena ini adalah surat untuk orang-orang percaya, maka saya ingin menyampaikan kepada orang-orang yang percaya. Bagaimana orang yang belum percaya? Doa Anda hanya satu. Berdoa untuk keselamatan diri Anda sendiri. Kalau Anda belum mengenal pribadi Yesus Kristus, Anda belum mengenal sungguh-sungguh menerima, Anda harus berdoa. Enggak ada cara yang lain. Ketika saya mengenal pribadi Yesus Kristus, saya berdoa. Susah terima Tuhan Yesus. Tapi saya pakai doa. Dengan doa itulah, memang prosesnya cukup agak lama. Ada suatu pertentangan yang besar di dalam hati. Mau terima, tapi ngapain dia mati? Mau terima, tapi berdoa terus. Barulah kebenaran atau Allah atau Roh Kudus menyadarkan itu. Baru bisa terima. Nah, sebagai orang percaya, kita ingin merenungkan di ayat yang kedua ini secara khusus. Dan saya memberikan tema pada malam hari ini mengenai renungan kita, yaitu 3 sikap dalam kehidupan doa orang percaya. Paulus ingin menyampaikan perihal yang sangat penting kepada jemaat sekalian. Oleh sebab itu jemaat tidak boleh tertutup matanya. Apalagi tertutup mata batinnya. Kita harus membangkitkan, melihat sungguh-sungguh. Apa sih 3 sikap dalam kehidupan orang percaya? Kenapa kita perlu belajar hal ini? Karena ketika orang sudah diselamatkan dan berdoa, manusia itu sangat rentan bosan. Dia berdoa, besok dia berdoa, mungkin dia berdoa hal yang sama. Keluarganya lagi, misalnya ada seorang ibu, dia doakan anaknya, karena dia adalah anak yang anak metal begitu, susah dikasih tahu, berdoa terus. Lalu ibunya lumayan lelah dan berkata, waduh, saya sudah minta doa dengan Tuhan, tapi dia tidak berubah. Apakah memang dia sudah ditetapkan masuk neraka? Seperti yang Kak Fainis katakan. Ya tentu tidak. Dan orang Kristen, orang percaya secara khusus harus tahu 3 sikap dalam kehidupan doa orang percaya berdasarkan di dalam pasal 4 ayat 2. Yang pertama sangat gamblang dan langsung kita lihat. Paulus kasih tahu, bertekunlah dalam doa. Langsung di frase pertama di ayat yang kedua, bertekunlah di dalam doa. Ini sangat penting. Karena kebanyaknya bosan kita. Bayangkan, tiap hari Anda berkata, Tuhan, tolong berkati keluarga saya agar sehat. Besoknya sakit. Tuhan, tolong dia sedang sakit. Sehat. Meninggal. Jadi gundah-gulana emosional gimana nih? Kemarin saya berdoa kepada Tuhan, dia sembuh, dia sakit. Lalu saya berdoa dia sembuh, saya senang. Lalu kemudian meninggal. Wah, ada nggak ya seperti itu ya? Ya macam-macam peristiwa dalam keluarga setiap orang-orang Kristen. Ada yang seperti itu, ada yang sudah berdoa berkali-kali, Tuhan, tolong dia tidak diketahui sakitnya apa.
Dokter aja nggak tahu sakitnya apa. Sulit mendiagnosanya. Dan berdoa terus Tuhan, Tuhan saya percaya Engkau, tolong berkati dia. 2 tahun, 3 tahun. Mulai berubah terhadap keyakinan untuk berdoa itu. Mulai berubah. Kenapa? Karena kita ini rentan. Jangan mentang-mentang sebagai orang percaya, lalu gede kepala. Dan berkata doa itu biasa saja. Oh, ini udah jadi formal. Akhirnya tidak serius. Akhirnya keyakinannya hanya biasa-biasa saja. Berubah. Karena kebenaran itu sering dia dengar. Keyakinannya, oh ya itu saya sudah tahu. Ya doalah begini. Begini saja. Tapi di hatinya tidak ada keyakinan dalam doa itu. Maka Paulus ingin mengatakan, bertekunlah dalam doa. Dalam peristiwa ini, jemaat Kolose sedang dalam penderitaan. Sedang dalam mau diubah pikirannya. Supaya tidak ada buah pikirannya dalam Kristus. Tidak ada memikirkan Kristus. Mungkin ada pikiran Kristus, tapi tambahlah Taurat. Tapi tambahlah hukum-hukum tertentu. Tambahlah mitologi tertentu. Ingin dikamirkan. Maka Paulus katakan, bertekunlah dalam doa. Jadi bertekun berarti tetap melakukannya. Tidak mudah menyerah atau berhenti. Kita harus ingat kita ini mudah. Bukan susah. Adakah di sini yang kuat? Adakah yang kuat sendiri itu berdoa begitu? Tidak, kita bisa berdoa. Dan terus menerus itu karena ada Roh Kudus di dalam hati kita. Itu karena ada perjuangan Roh Kudus. Ada perjuangan yang terus kita ingin dekat kepada Tuhan. Kita ingin berdoa dan kita berkata, saya mau berdoa, itu terus menerus. Ini bukan berarti bertele-tele. Tuhan berkati keluarga saya, berikan dia kesehatan. Supaya dia sehat, kalau dia sehat, dia akan berjalan dengan baik. Tuhan, saya pokoknya mau dia sehat. Sehat, bertele-tele. Bukan begitu. Bertekun berarti tetap berdoa. Dan dalam bertekun tersebut, sebenarnya prinsip ini sudah ada di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Singkat, tetaplah berdoa. Di dalam Roma pasal 12 ayat 12, bertekunlah dalam doa. Kenapa Paulus ingin mengatakan tetaplah berdoa? Karena ini adalah prinsip dan ini adalah harus konsisten. Karena sama seperti di dalam Roma, Paulus pernah menjelaskan bahwa Roh Kudus berdoa tanpa henti-hentinya. Dan di luar kata-kata yang kita ucapkan, Roh Kudus menyampaikannya kepada Allah. Maka kita juga harus begitu. Dan kita bertekun bukan untuk bertele-tele. Dan mengapa kita harus bertekun? Karena jawaban Allah tidak selalu datang sesuai waktu yang kita inginkan. Kita tidak tahu jawaban Tuhan. Ini rahasia. Tapi Tuhan mau ketekunan hati kita dalam berdoa. Apa yang ingin disampaikan di jemaat Efesus? Supaya jemaat Efesus tidak ditarik oleh iblis. Oleh pikiran-pikiran. Oh, berdoa itu jadi formal. Berdoa itu saya sudah tahu doanya. Kayak hafalan. Kayak liturgi-liturgi tertentu. Sehingga menjadi hal yang biasa. Jadi Bapak Ibu yang dalam Tuhan, Allah tahu apa yang kita butuhkan. Tapi Tuhan mau kita terus bertekun dalam doa. Oleh sebab, supaya kita yang lemah ini tetap mengingat dia. Tetap dekat dan terus mengingat di dalam kata dan di dalam hati kita masing-masing. Jadi jangan menjadikan doa itu hanya sebagai darurat saja, kayak IGD. Lagi sakit demam biasa kan biasanya gak usah minum paracetamol, masih kuat, oke lah. Ada yang lemah biasanya minum 2 butir, berarti 1000 mg ya. Ada yang baru lemah begitu saja langsung IGD. Doa bukan seperti itu. Doa, tadi saya bilang gaya hidup orang percaya dan itu adalah kebutuhan. Dan poin yang kedua adalah, selain bertekun dalam doa, ini adalah sikap hidup orang percaya. Di ayat yang kedua, berjaga-jagalah dalam doa. Ketika Paulus berkata bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah. Ini penting. Banyak orang berdoa dan akhirnya dia bosan atau dia mungkin serius
Tapi dia tidak berjaga-jaga. Apa yang dimaksudkan berjaga-jaga dalam doa? Paulus ketika berkata berdoalah, itu berarti berbicaralah kepada Tuhan. Tetapi ketika engkau berbicara kepada Tuhan, ingin bertekun terus kepada Tuhan, maka kamu harus berjaga-jaga. Ada suatu tanggung jawab kita. Karena sifat dengan Tuhan adalah sifatnya relasi. Sifatnya relasi, maka perlu berjaga-jaga. Ada tanggung jawabnya kita. Ini berarti sadar dan waspada secara rohani. Kita tidak membawa pedang asli kemana-mana untuk menjaga diri seperti dalam keadaan perang. Memang kekristenan itu adalah dunia peperangan. Memang peperangan, harus sadar itu. Makanya butuh doa dan terus bertekun. Tetapi kita tidak bawa pedang itu, pedang yang literal. Tapi kita sadar dan waspada secara rohani. Apa yang dimaksudkan sadar dan waspada secara rohani? Di dalam Matius pasal 24, Tuhan Yesus pernah mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ketika seseorang berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi dia tidak melakukan tanggung jawabnya, itu sama saja bohong. Ada istilah Pak, ora et labora. Jadi ketika kita berdoa, itu memang Tuhan kasih kesempatan. Dan itu sangat bagus. Tetapi satu peringatan, kita harus berjaga-jaga dalam doa. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8, ini lagu sekolah minggu ini bagus sekali nih. Sadarlah, ya saya tidak nyanyi ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Adakah singa menjilat dulu lalu kemudian baru gigit? Tidak ya. Kita bukan seperti permen. Singa akan gigit itu, ya saya tidak tahu tuh gimana singa gigit karena saya belum pernah digigit singa. Tapi yang pasti saya pernah lihat singa makan. Dia akan gigit sampai bolong, sampai terpisah. Apa ya itu entah pahanya. Digambarkan sebagai singa. Maka betapa pentingnya kita berjaga-jaga secara rohani. Dan berjaga-jaga secara rohani itu berarti kita harus memahami firman Tuhan. Kita harus mengerti doktrin yang benar. Jangan berdoa pokoknya, masa ikut sekolah minggu dewasa. Itu kan anak-anak kecil. Dengar doktrin, saya udah pernah ikut kelas sekali. Saya udah ikut seminar, itu saya sudah tahu. Dengan maksud, tapi dia tidak bisa menjelaskan secara sistematis. Dengan berkata, saya sudah pernah. Tapi tidak pernah ada kebenaran materi itu. Mungkin dia hanya ingat-ingat saja. Tapi pada akhirnya ditanya, kenapa Yesus mati? Wah, suka-suka iman saya. Waduh, gawat juga. Mulai diragukan nanti. Orang yang berdoa tetapi tidak waspada secara rohani, ini bahaya bagi dirinya sendiri. Ia minta pertolongan Tuhan, tapi dia tidak tahu cara melakukan kebenaran di dalam hidupnya. Sebab kebenaran yang dia dapat hanyalah hiduplah yang baik. Ketika orang berkata, kamu percaya kita sebagai satu-satunya firman Tuhan? Saya percaya. Ini ada salahnya nih, misalnya siapa itu yang bagian dari seberang kasih tahu. Ini ada terjemahnya beda. Mana? Langsung kaget dia secara iman. Bener juga nih. Kenapa saya harus percaya selama ini berarti saya bodoh? Mulai. Runtuh, dimulai dari hal yang ringan. Ya orang yang sudah tahu gimana? Ya ringan itu bisa dijelaskan. Itu kan situ salah paham. Ini penjelasannya. Maka oleh sebab itu, jemaat kasih dalam Tuhan, Anda harus berjaga-jaga. Alkitab seringkali memperingatkan hal itu karena itu penting. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 16. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Kalau ada keberanian untuk melakukan kebenaran karena sudah tahu kebenaran. Ada keberanian untuk menyampaikan kebenaran.
Karena kebenaran itu ada Roh Kudus yang berusaha menyampaikan dan berkata ini harus disampaikan. Tidak ada kompromi dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, betapa pentingnya kita berjaga-jaga dalam doa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Ada penderitaan bukan? Ini hidup yang nyata. Di dalam jemaat Kolose, Paulus tahu apa yang dialami mereka. Paulus sangat tahu bahwa ketika Paulus meninggalkan jemaat di Kolose, dia sudah tahu lingkungannya. Dia sudah tahu kebiasaan hidup sehari-hari jemaat konsumsinya apa. Perilaku jemaat seperti apa dulunya. Dan mereka berubah. Artinya secara jumlah mereka seperti hidup di penjara. Bayangkan Anda tidak bersalah, Anda divonis hukum, kemudian Anda dimasukkan ke dalam para penjahat semuanya. Lalu apa yang terjadi dengan Anda? Biasanya cita-citanya ini pasti dipukul ini. Pasti apalah, pasti trauma lah, pasti ada jahitan di belakang. Pasti ada apa, macam-macam. Dan Paulus tahu, jemaat berada di dalam penderitaan. Baik secara rohani maupun secara jasmani. Maka sebab itu bertekunlah dan berjaga dalam doa. Di dalam Kolose pasal 4 ayat 3, Paulus sendiri sebagai rasul, kita ingat ini baik-baik. Ingat ini baik-baik. Adakah di sini yang rasul? Tidak ada ya? Kalau ada yang rasul, saya minta buat mujizat. Mujizatnya buat saya tambah umur sampai 100 tahun, tapi kuat seperti muda terus. Tidak ada rasul ya? Paulus sebagai rasul, ia meminta kepada jemaat untuk berdoa untuk dirinya. Ia yang adalah tangan kanan Tuhan Yesus. Ia yang adalah fondasi jemaat perjanjian baru. Berkata, berdoalah untuk aku, untuk kami. Supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Yang karena aku dipenjarakan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang di luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Dan berjaga-jagalah, bukan berarti jangan sampai jatuh. Adakah di sini yang setelah bertobat, dia melejit, nggak pernah jatuh, dia terbang, makin terbang. Ada? Angkat tangan? Oh, saya udah angkat tangannya. Belum ya. Tentu saya tidak juga. Pasti ada yang jatuh. Tapi jatuhnya jangan yang menyakitkan. Memang sulit kita untuk terus melejit. Kayak saham misalnya kalau udah IPO, dia terus berapa ribu %. Nah, hidup ketika kita sudah percaya, kita sulit untuk hidup kudus. Tapi itu adalah tuntutan sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, berjaga-jaga bukan berarti tidak boleh jatuh. Tidak boleh jatuh. Jangan sampai jatuh. Tapi pasti ada jatuh. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar firman Tuhan dan berdoa. Ingat baik-baik. Dalam sejarah, ketika seseorang bertemu dan berbicara kepada sang raja, ada satu hal yang unik bagi saya ketika saya membaca sejarah ini. Kalau kita salah ngomong, dipenggal, bahkan keluarganya, aneh juga. Tapi itulah raja. Kalau misalkan muka kita agak kurang enak gitu, kurang erok, dimusnahkan juga, aneh-aneh juga rajanya. Tapi Tuhan tidak pandang kita itu siapa. Sepaling berdosa, orang paling mungkin tidak disukai di lingkungan, kita boleh berdoa kepada dia. Nggak perlu mukanya harus didandan dulu sebaik mungkin. Tidak perlu mukanya disenyumkan. Anda menangis, Anda penuh pilu, Anda boleh berdoa. Anda tidak perlu datang ke raja dengan upeti, kepada Tuhan dengan uang, tidak. Inilah mengapa Tuhan ada Allah yang Maha Kasih. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan, selain kita harus bertekun dalam doa dan berjaga-jaga,
Maka menjadi orang Kristen harus hadir secara fisik, tetapi tidak boleh tertidur secara rohani. Secara fisik hadir, jangan tidur secara rohani. Itu berbahaya. Alkitab tidak kurang memberitahukan apa yang menjadi perhatian kita selagi hidup. Yesus sering mengucapkan berkata, akan ada penyesat, akan ada roh-roh jahat, akan ada jiwa-jiwa yang akan dirampas dari jemaat yang benar dengan cara berbagai manapun caranya. Dengan sensualitas, dengan uang, berbagai fashion, berbagai keindahan. Dan yang ketiga, bahwa kita itu harus bersyukur. Dalam doa kita harus bersyukur. Kita bukan seperti anak ngomong ke bapaknya. Bapaknya nggak ngizinin, mau main bola, nggak boleh. Mau main bola, nggak boleh. Main bola, oh boleh. Tapi dia perginya agak kesal, karena udah lihat 15 menit. Aduh, tadi. Mengucap syukur, ini penting di dalam doa. Orang Kristen melupakan ini. Ia hanya meminta-minta. Tuhan Yesus dan Paulus tidak ingin orang percaya jadi peminta-minta. Tuhan memang bilang berdoalah. Oke, mintalah, terserah. Jemaat semua sudah tahu kebenaran, bukan berarti minta uang 1 M nanti terserah. Enggak begitu ya, harus kerja. Mengucap syukur. Ini penting di dalam doa kita. Sikap mengucap syukur hilang. Dan banyak hilang di dalam jemaat. Karena mereka fokus kepada apa yang mereka minta. Mereka tidak bersyukur, sudah ngomong dengan Tuhan saja. Haleluya. Jadi kan saya ada kasih tahu sedikit sejarah. Ada orang yang hadap raja, mukanya kurang bagus. Dipenggal. Salah ngomong, dipenggal. Kita tidak perlu kata-kata yang cantik, yang indah-indah, yang kita coba rayu. Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau sangat hebat. Saya sekarang bisa hidup hari ini. Tolong Tuhan berkati saya, berikan saya kesuksesan. Tuhan gak butuh kata-kata yang indah. Kita mengucap syukur apa yang sudah ada. Dan apa yang kita minta sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Inilah juga sebabnya Paulus minta doa kepada jemaat. Dia mengucap syukur di dalam penderitaannya. Dia mengucap syukur bukan karena kondisinya hebat, karena kondisinya mantap. Dia punya kuda yang hebatnya, dia jalan kaki mungkin. Dia punya pendukung, dia terkenal oleh Paulus sampai namanya sekarang disebut Paulus. Nah dia mengucap syukur karena saya boleh menderita dan jemaat tahu saya menderita karena kebenaran. Dan Paulus minta berdoa. Dan Paulus berkata, bertekun dalam doa. Berjaga-jagalah kalau kamu berdoa. Dan kamu jangan lupa mengucap syukur. Jemaat sekarang dalam penderitaan. Mengucap syukurlah. Aku juga mengucap syukur atas diri saya karena menderita. Saya juga mau berdoa untuk kamu. Dan saya mengucap syukur karena kamu bertahan. Karena engkau bertekun. Engkau berjaga-jagalah. Tapi jangan lupa mengucap syukur. Kenapa? Orang Kristen terlenah dalam berkat. Terlenah dalam apa yang dia minta. Minta seperti anak kecil. Maunya senang. Tapi tidak mau mengerti kondisi. Harus bagus, happy. Kalau udah nggak bagus, tidak happy. Tuhan jawab dengan cara yang berbeda. Lalu dia berkata, Tuhan ini nggak benar nih jawabannya. Tidak boleh. Bapak Ibu yang salam Tuhan. Kita harus mengucap syukur dalam doa. Ini sangat penting. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 6. Paulus berkata, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa
dan permohonan dengan ucapan syukur. Paulus seringkali mengucapkan hal ini. Kalau engkau berdoa, jangan lupa mengucap syukur. Jadi permohonan dan ucapan syukur berjalan bersama. Jangan hilang ucapan syukur. Kita bukan hanya bersyukur karena keadaan baik, tapi karena kita mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang dinyatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa kita mengucap syukur dalam segala hal? Karena semua yang tidak bisa kita doakan, semua yang tidak bisa kita gapai, kata-kata yang tidak bisa kita rangkai dengan begitu, bahkan kadang-kadang mungkin Anda berdoa tapi sulit mengungkapkannya bagaimana. Saya ingat peristiwa ini, Hana berdoa di dalam rumah Tuhan, dan Elia melihat dia seperti orang gila, tapi dia berdoa dengan komat kamit. Mungkin doanya tidak, tetapi hatinya begitu menginginkan, dan dia mengucap syukur, dan dia sangat menginginkan dan ingin menyerahkan apa yang nanti Tuhan berikan. Jadi dia tidak fokus kepada Samuel, tapi nanti dia berjanji, saya akan berikan ini kepada Tuhan. Dia fokus kepada Tuhan dan dia mengucap syukur apa yang Tuhan berikan sekarang ini. Dan apa yang akan dia minta, Tuhan akan berikan, dan dia mau berikan lagi kepada Tuhan. Inilah mengucap syukur. Kita telah memiliki pengampunan dosa. Kita telah memiliki status sebagai anak. Kita telah memiliki segala-galanya. Kita akan mewarisi kekayaan. Maka mengucap syukur. Sisa 5.000 di dompet, beri syukur. Kita nyanyi beri syukur. Kok ayamnya cuma 1? Mengucap syukur. Dan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, 3 sikap dalam kehidupan 2 orang percaya. Yang pertama, kita bertekun. Kita bertekun. Yang kedua, berjaga-jagalah. Ada singa di samping. Ingat baik-baik, singa tidak menjilat. Biasanya anjing yang menjilat. Dijilat dulu baru digigit. Enak gak gitu? Kalau singa, yang ketiga, mengucap syukur. Coba kasih dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Sekiranya firman Tuhan melalui surat Paulus membangunkan kita kembali. Khotbah yang saya pikir sederhana, khotbah yang saya pikir tinggal dibaca saja ayatnya, seharusnya kita tidak perlu memikirkan secara begitu keras, lebih mudah dipahami. Biarlah Roh Kudus yang mengingatkan kita, menyadarkan kita, dan membuat kita terus bertumbuh dalam ucap syukur kepada Kristus, dan tetaplah berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih pada hari ini kami bersyukur atas firman-Mu, karena Engkau telah mengasihi kami, dan kami akan pulang dan berdoa. Tolong Kau berkati kami masing-masing dalam keadaan kondisi yang berbeda-beda, dan mohon Tuhan agar kami bisa terlatih mengucap syukur dan berdoa pada Engkau. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.